tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita katakan pujian ini sekali lagi. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita percaya bahwa Tuhan punya kehendak dalam kehidupan kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Allah saja, fokus kita hanya kepada Tuhan. Bahwa hidup kita tidak pernah berharga di mata Tuhan kalau kita tidak menyerahkan hati kita dan hidup kita fokus kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan pagi ini bersama-sama mengucap syukur oleh karena sebuah kesempatan yang baik yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami, yang membawa sampai pada hari ini kami dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Kau akan mengurapi Tuhan, supaya firman Tuhan yang merupakan perwujudan kasih Allah itu sendiri memberkati kehidupan kami, membawa kami kepada kehidupan yang berkenan, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bagaimana mewujudkan kasih kami kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin Tuhan dari awal hingga pada akhirnya, supaya pujian penyembahan kami kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa kalau yang puasa.
Ya, kita bersyukur sudah memasuki minggu terakhir di bulan Maret. Tema yang memang disampaikan pendeta untuk bulan Maret adalah tentang hidup dalam damai. Jadi kalau kita melihat tema ini sebenarnya kita diarahkan saudara bagaimana kehidupan saya dan saudara itu damai. Bukan hanya damai dengan diri sendiri, tapi juga damai dengan banyak orang. Dan minggu pertama pendeta menyampaikan tentang mengalah itu indah. Jadi saudara, walaupun kita seringkali berkata mengalah itu kalah, tapi ini firman Tuhan berkata mengalah itu indah. Lalu kemudian pendeta Rere menyampaikan firman Tuhan tentang jadilah pembawa damai. Kemudian cepatlah mengampuni. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai bagaimana saya dan saudara mewujudkan kasih kepada banyak orang. Wujudkanlah kasih-Mu. Nah saudara, mari kita akan buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat ke-21. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya membaca Roma pasal ke-12, jadi sebelum saya merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat 9, saya membaca ayat yang pertama saudara dalam Roma pasal yang ke-12 sampai dengan pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya Paulus saudara menasihati jemaat Roma untuk tidak mempraktekkan kehidupan rohani dengan tidak bertanggung jawab. Nah ternyata saudara, mengapa Paulus menulis firman Tuhan ini sebenarnya ada sebuah persoalan di jemaat Roma. Persoalannya apa saudara? Persoalannya adalah mereka mempraktekkan kehidupan rohani yang tidak bertanggung jawab. Mereka mempraktekkan kehidupan rohani yang tidak bertanggung jawab. Kepura-puraan dalam mewujudkan kasih menjadi persoalan yang dihadapi jemaat. Belum lagi praktek membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini di gereja loh saudara. Ini di jemaat Roma. Ketika Paulus melihat kondisi ini,
Paulus menulis surat ini, saudara. Dari dasar inilah Paulus menulis Roma 12, menekankan kembali kepada jemaat di Roma untuk memiliki kehidupan rohani yang bertanggung jawab. Dan kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah tindakan nyata. Nah, saudara, menjadi orang Kristen itu menjadi sebuah persoalan tersendiri sebenarnya. Ketika kita menjadi orang percaya, sebenarnya kita punya tanggung jawab. Ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak selesai sampai di situ. Kita punya tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempraktekkan kehidupan rohani kita dengan tanggung jawab. Nah, saudara, di dalam Roma pasal ke-12 ini ada 3, saudara, tanggung jawab yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa ada 3 tanggung jawab utama seorang Kristen. Apa tanggung jawabnya, saudara? Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Nah, saudara, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah. Apa itu, saudara? Bagaimana kehidupan kita, saudara, adalah sebuah ibadah yang sejati. Saya dan saudara adalah bait Roh Kudus, di mana Allah hadir, saudara. Inilah menjadi tanggung jawab kita. Kalau firman Tuhan mengatakan kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, inilah tanggung jawab kita. Bagaimana ini terus dapat dipertahankan, yang adalah ibadah kita yang sejati. Nah, saudara, ada banyak orang yang jadi orang Kristen selesai, saudara. Percaya kepada Kristus, setelah itu selesai. Tapi sebenarnya, saudara, tanggung jawab kita bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, tanggung jawab kita kepada Allah inilah yang harus menjadi kekuatan buat kita menjadi orang Kristen, saudara. Karena untuk mewujudkan kasih, saudara, kepada banyak orang, kalau kita tidak punya tanggung jawab kita kepada Tuhan, sia-sia. Maka di dalam Matius pasal yang ke-5, saudara, ayat yang ke-20 itu dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada para murid pada waktu itu, dia katakan begini, saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, saudara, tanggung jawab kita kepada Tuhan ini menjadi hal yang dituntut oleh Allah kepada kita. Makanya Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Lah, kenapa, saudara? Ada persoalan apa dengan ahli Taurat? Saudara tahu ahli Taurat, orang-orang Farisi, apa yang mereka lakukan, saudara? Kalau dia berdoa di mana, saudara? Di mana, saudara, kalau dia berdoa? Di tikung-tikungan jalan, saudara. Betul gak? Sambil mengangkat tangan dia berdoa. Kenapa, saudara, dia berdoa begitu? Supaya dipuji orang. Nah, kalau kita, saudara, hanya sampai di situ, jadi orang Kristen hanya berkata, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, tapi kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kita gak berkenan di hadapan Tuhan, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ini tanggung jawab kita, saudara. Makanya Paulus berkata dalam Roma ini,
pasal 12 ini sudah menegaskan kepada jemaat dan di Roma dan juga kepada kita punya tanggung jawab kepada Allah. Bagaimana hidup kita saudara, hidup keagamaan kita lebih benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, itu tanggung jawab pertama yang Paulus sampaikan ketika dia menulis Roma pasal ke-12. Yang kedua saudara, tanggung jawab kepada diri sendiri. Paulus berkata, menjadi orang Kristen itu bukan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan, tetapi juga saudara tanggung jawab kepada diri sendiri. Apa itu? Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanggung jawab kita sesungguhnya kepada diri kita sendiri, saudara. Bagaimana kita menjaga hidup kita memperbarui hidup kita di dalam Tuhan, ya. Bagaimana kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Ini tanggung jawab kita, diri kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, saudara. Bahkan Matius 25 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudara, hampir tiap hari kita berjuang untuk bagaimana kita harus melawan dosa, saudara. Bagaimana kita terus mengalami berbagai macam persoalan hidup, ya, tapi kita tetap bertahan. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa pun kita diajarkan oleh Tuhan untuk bangkit dan mengalami perubahan, pembaruan budi kita. Nah saudara, tanggung jawab yang kedua yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma adalah tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Lalu yang ketiga saudara, tanggung jawab kita kepada orang lain. Nah inilah yang ingin kita sampaikan, yang ingin saya sampaikan saudara, di dalam Roma pasal ke-12 ayat 9 dan 21 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tetapi janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah saudara, tanggung jawab kita adalah kepada orang lain. Tapi tahapannya saudara jelas. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bagaimana hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kemudian tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, bahwa kita harus mengalami pembaruan dari sehari ke sehari. Dan yang ketiga saudara, tanggung jawab kita kepada orang lain, bagaimana hidup kita mewujudkan kasih itu. Nah saudara, bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kasih kepada orang lain? Saudara, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kasih kepada orang lain. Paulus punya alasan saudara ketika dia memberikan 3 tanggung jawab itu. Karena ketika kita ingin mewujudkan kasih kepada orang lain, kita tidak punya tanggung jawab kepada Tuhan, kepada diri sendiri saudara, rasanya itu menjadi sebuah kepura-puraan di hadapan Tuhan. Karena kasih itu lahir dari Allah. Allah yang memberikan kasih itu kepada kita dan kita yang membagikan kasih itu kepada orang lain. Jadi bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kasih kepada orang lain? Yang pertama saudara, jangan pura-pura mengasihi. Ya. Saudara, yang pertama, bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kasih kepada orang, jangan pura-pura mengasihi. Saudara pernah lihat orang pura-pura mengasihi? Apa sih pura-pura itu? Kasih yang pura-pura itu membungkus segala motivasi terselubung, keinginan-keinginan daging, dan berbagai kejahatan lainnya dengan perbuatan atau sikap yang baik. Ini namanya pura-pura mengasihi saudara.
Makanya Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu istri saya sempat ngomong, hati-hati kalau ada orang kasih sesuatu, tiba-tiba ada orang kasih sesuatu kepada kita. Emang kenapa? Jangan-jangan ada maksud tersembunyi. Ya betul ya, saudara pernah dapat sesuatu mendadak gitu, tiba-tiba dikasih sesuatu sama orang gitu. Ini jangan-jangan ada something nih, apa ini? Betul gak? Seringkali kita diperhadapkan begitu. Ya, hati-hati. Kalau nanti di rumah suami saudara kasih sesuatu kepada istri, kepada saudara nih, para istri, hati-hati ya. Jangan-jangan pura-pura tuh. Ya, ingat saudara, itu pura-pura itu membungkus segala motivasi terselubung ya. Ya kan? Membungkus motivasi terselubung, keinginan daging dan berbagai kejahatan dengan perbuatan dan sikap yang baik. Ya, nanti tiba-tiba suami atau istri tiba-tiba kasih sesuatu kepada bapak ibu mungkin, ya, takutnya ada something. Jangan pura-pura mengasihi. Bagaimana caranya kita untuk dapat mewujudkan kasih? Jangan pura-pura mengasihi. Saudara, di depan baik-baik gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak mengasihi. Jangan pura-pura mengasihi. Saya bilang di dunia ini orang kalau mau bikin kejahatan tuh luar biasa hebatnya. Ya. Kita kadang suka bingung nih mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Mana yang salah, mana yang benar gitu loh. Dikemas begitu baiknya. Padahal itu adalah kepura-puraan, saudara. Ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang mungkin juga dalam praktek kehidupan secara pribadi juga melakukan itu, mungkin saudara. Ya, pura-pura mengasihi gitu ya. Pura-pura memaafkan. Udah saya maafkan. Ya walaupun ya gak gampang saudara. Tapi ketika dipicu kembali mulai tersakiti lagi saudara. Enggak bisa mengampuni. Makanya pendeta kemarin menyampaikan firman Tuhan, cepat-cepat mengampuni. Karena kalau enggak saudara, kita pura-pura mengasihi. Sama itu saudara. Ya. Ada dua yang kemungkinan terjadi. Banyak orang yang tidak bisa menunjukkan kasih karena tidak bisa mengampuni atau pura-pura mengasihi. Nah kalau ini terjadi saudara di gereja Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita bertemu dengan teman-teman saudara seiman kayaknya nggak ada apa-apa ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada apa-apa. Jangan pura-pura mengasihi saudara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini caranya saudara, yang dapat kita buat. Mari saudara-saudara mengasihi dengan tulus, terima dia apa adanya. Walaupun dia sudah menyakiti hati kita, mari kita belajar mengasihi. Jangan pura-pura mengasihi saudara. Nanti jangan dicurigai ya suami atau istri bapak ibu saudara ketika ngasih sesuatu. Itu mungkin itu ketulusan suami bapak ibu, suami dan istri bapak ibu ya. Mengasihi. Ingat saudara, kasih yang pura-pura itu akan punya dampak yang negatif. Ada banyak orang tersakiti saudara dari kasih kita yang pura-pura itu. Karena itu Paulus berkata, jangan pura-pura. Ini jemaat di Roma itu bandel luar biasa saudara. Bagaimana jemaat Roma itu mempraktekkan kasih yang pura-pura. Ya. Mereka seolah-olah baik-baik saja. Tapi sebenarnya mereka ada persoalan yang belum dibereskan. Nah, saudara, apa sih yang membuat penghalang kalau kita tidak bisa mengasihi saudara? Karena ego kita. Kita tidak bisa menerima kesalahan orang lain. Karena itu saudara, bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kasih kita kepada orang lain?
Mari kita mengasihi dengan tulus, jangan pura-pura mengasihi. Dan tidak ada kasih pura-pura yang endingnya bahagia, saudara. Ya. Tidak ada kasih yang pura-pura yang endingnya itu bahagia. Pasti melukai. Nah, saudara, ini yang pertama, bagaimana cara kita dapat mewujudkan kasih kita kepada orang lain. Yang kedua, saudara, ini ada beberapa hal yang mungkin kita dapat pelajari tentang kasih, saudara. Ini saya mendata beberapa dari ayat ini. Bentuk kasih yang tidak pura-pura. Yang pertama, saling mengasihi. Bekerjalah dengan rajin. Tetap bersukacita. Bantu orang-orang yang dalam kekurangan. Berkati orang-orang yang jahat kepada kita. Sikap berbagi rasa dengan tulus. Jangan sombong. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Hidup dalam damai. Janganlah hidup dengan keinginan untuk membalas dendam. Kita harus siap membantu mereka. Nah, ini Paulus menyebutkan beberapa bentuk kasih yang tidak didasari dengan kepura-puraan. Nah, saudara, ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kehidupan bergereja, rumah tangga kita, bahkan kehidupan pekerjaan kita dan dimanapun. Praktek ini dapat kita lakukan, bentuk kasih ini dapat kita lakukan sebagai perwujudan kasih kita kepada Allah dan kepada banyak orang. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kasih kepada orang lain? Buktikan dengan kebaikan hati. Ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Matius 5 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, saudara, kepada para murid, ini menjadi kontroversi sebenarnya. Mungkin kita berkata enak aja ya, kasih pipi kanan, berikan pipi kirimu, saudara. Tapi inilah kasih. Kasih bukan sekedar kata, saudara, tapi pembuktian kebaikan, pembuktian tindakan hati. Maka saudara, jadi orang Kristen nggak enaknya begitu, nggak bisa balas, saudara. Ya, pengennya kalau ada yang berbuat jahat kita balas kejahatan. Karena hukum Taurat juga ngomongnya begitu, gigi ganti gigi, betul gak? Ya kan? Tapi Yesus berkata, yang disentuh Yesus adalah hati. Ya. Ketika ada yang berbuat jahat, buktikan dengan kebaikan. Nah, saudara, saya mau cerita beberapa waktu yang lalu ketika saya mengalami kecelakaan, ditabrak mobil, saudara. Ini kejadian saya ditabrak mobil, tapi di depan rumah. Jadi ketika saya, itu mungkin pagi hari, saudara. Jadi kebetulan rumah saya itu di Pasar Timbul, itu dengan jalanan tinggian rumah saya. Jadi suatu saat saya keluarin motor, saudara, lalu saya turunkan ke motor ke depan gitu ya, ke depan halaman rumah, dekat jalanan itu. Dan memang saya tidak lihat, saudara, tiba-tiba ada mobil yang arah arah sini gitu ya, itu jalan kayaknya mobil Grab gitu, mungkin lagi ngejar waktu ya. Tiba-tiba saya turun begitu, tiba-tiba ada mobil dari situ menghantam motor saya, saudara. Saya jatuh. Kemudian motor saya belakangnya itu pecah, sepak bola pecah. Nah, saya sempat jatuh di tembok gitu ya. Ada sedikit luka di kaki saya karena nahan motor. Lalu kemudian, saudara, ketika mobil itu, ini mobilnya mobil R3. Saya nggak tahu siapa mobil R3. Dia tabrak saya jatuh. Lalu kemudian mobil itu berhenti, saudara. Berhenti, dia turun, saudara. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia lihat mobilnya dulu. Dia lihat mobilnya lecet gak ya? Penyok apa enggak? Saya masih jatuh, saudara. Tetangga saya udah pada teriak, oh, singko jatuh. Karena saya di sana panggil singko. Orang saya bukan tampang jelek, panggil singko di sana. Singko jatuh loh, gitu. Ditabrak mobil gitu kan. Ramai di situ, saudara.
Lalu kemudian mobil itu saudara, yang dia lakukan apa saudara? Dia lihat mobilnya dulu. Saya sudah jatuh saudara. Kemudian saudara, setelah saya jatuh saya parkir motor saya. Lalu saya deketin orang itu saudara. Saya tanya, mobilnya kenapa? Saudara, sakit hati gak saudara? Saya ditabrak loh saudara. Walaupun mungkin saya yang salah, tapi kondisi saya ditabrak korban ini kan. Saya tanya ke orang itu, mobilnya kenapa? Ini Pak, banyak ke dalam. Bentar ya, saya ambil tang. Saya ke dalam, saya ambil tang saudara. Bukan menghancurin, bukan ya. Saya ambil tang saudara, saya ambil obeng juga. Lalu saya mulai membetulkan mobil ya saudara. Akhirnya mobil itu bisa kembali, karena itu kan plastik ya, jadi cuman penyok sedikit aja, jadi bisa gitu kan itu. Saudara, kalau saya mau tuntut saudara, ini orang nabrak loh. Tapi saya berusaha untuk membuktikan kebaikan kepada orang itu. Enggak gampang saudara. Ada banyak orang yang ya kalau disakiti juga saudara maunya balas kalau bisa. Betul gak? Tapi saya belajar. Ya, saya berusaha untuk mengalahkan ketidakbaikan itu menjadi kebaikan. Sampai tetangga itu bilang, "Singko sabar amat. Minta ganti kok. Itu pecah." Iya juga sih, spabor saya pecah. Spabor belakang motor saya. "Tuntut kok." Saya bilang enggak. Saya bilang tidak usah. Karena orang itu tidak tahu kesalahannya apa. Kalau nggak sadar kesalahan, buat apa kita membuktikan dia salah? Saya hanya membuktikan dengan sebuah kebaikan. Nah saudara, dalam kehidupan kita seringkali ini menjadi persoalan. Ketika kita mewujudkan kasih kita kepada orang lain, kita terbentur dengan itu. Apakah orang yang kita kasih itu pernah melukai kita atau tidak? Pernah menyakiti hati kita atau tidak? Inilah yang menjadi persoalan mengapa ada banyak dari kita saudara betapa sulitnya mewujudkan kasih ya, kepada orang lain. Karena itu saudara, rasanya firman Tuhan berkata benar. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada cara lain saudara. Mau sakitnya kayak apapun saudara, kalahkan sakit hati saudara dengan kebaikan buat orang lain. Buktikan dengan kebaikan hati saudara kepada orang lain. Inilah wujud kasih yang memang Yesus ajarkan. Nah saudara, Yesus tidak pernah membalas kejahatan yang kita lakukan saudara. Dosa yang kita lakukan, Yesus tidak pernah balas kepada saudara. Dia malah rela saudara mati di kayu salib, membuktikan kebaikan hati Allah saudara kepada kita orang-orang berdosa. Nah mengapa kita nggak bisa begitu? Mengapa saya dan saudara betapa sulitnya mengasihi orang lain? Karena itu saudara, caranya itu buktikan dengan kebaikan hati. Bahkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 saudara, ayat yang ke-14 itu berkata, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Nah, saudara, orang yang bersalah kepada kita pun kita harus memberkati saudara. Orang yang menganiaya kita berkati, jangan mengutuk.
Bahkan ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, seteru itu artinya musuh, saudara. Berilah dia makan. Musuh kita, saudara, kita disuruh memberikan mereka makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Musuh kita, saudara. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara tahu, ketika kita melakukan kebaikan kepada musuh kita, itu kayak taruh bara di kepala, panas luar biasa. Dan orang itu, saudara, mungkin udah gak punya muka lagi. Ya, dengan kebaikan yang kita lakukan terus-menerus, membuat orang itu jadi malu sendiri akan apa yang dia lakukan kepada kita. Kenapa saudara kita gak boleh balas? Ya, firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan itu berarti kita mengambil haknya Tuhan, saudara. Ya. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang perlu kita buat adalah, mari kita buktikan dengan kebaikan hati. Mari kita mewujudkan kasih kita, saudara, kepada banyak orang dengan membuktikan banyak kebaikan tanpa alasan. Kita mengasihi banyak orang tanpa alasan. Nah, saudara, dua hal ini akan memberkati kita. Bagaimana kita dapat mewujudkan kasih kita kepada orang lain. Wujudkanlah kasih-Mu, saudara. Mari kita wujudkan kasih kita, saudara, kepada orang lain. Dengan cara, jangan pura-pura mengasihi. Dan yang kedua, saudara, buktikan dengan kebaikan hati. Bila firman Tuhan akan memberkati kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam orang-orang yang mungkin mengecewakan hidup kita. Mari kita mewujudkan dalam kasih. Karena tanggung jawab kita, saudara, di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Bila firman Tuhan akan memberkati kita sekalian, mari kita mempraktekkan kehidupan kita, saudara, mewujudkan kasih kita kepada sesama. Jangan pura-pura, dan buktikan dengan tindakan kasih kepada banyak orang. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu dan Saudara, mewujudkan kasih kepada banyak orang bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Kita akan berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter yang mungkin juga tidak cocok dengan kita. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak setiap saya dan saudara untuk mewujudkan kasih-Mu kepada mereka. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin dalam hidup kita, saudara, kita diperhadapkan dengan betapa beratnya kita mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang menganiaya kita, yang melukai hati kita. Tapi firman Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Dan kasih, saudara, bukan sekedar kata-kata semata. Kasih itu nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih itu lebih dari segala ilmu. Kasih menolong mereka yang lemah. Walaupun saudara dan saya punya banyak harta,
punya banyak kedudukan, saudara punya semuanya di situ, tapi kalau saudara dan saya tidak punya kasih, tiada berarti. Karena itu saudara, mari kita mewujudkan kasih. Minta Tuhan mampukan kita mengasihi. Jangan dasarkan kasih kita dengan kepura-puraan, tapi mari kita mendasarkan kasih kita dengan sebuah tindakan nyata. Karena kasih itu bukan sebuah kata, tapi sebuah tindakan dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga akan mengangkat pujian ini, kasih tak sekedar kata-kata semata. Mari setiap jemaat Tuhan untuk tunduk kepala, mari kita merenungkan setiap pujian ini, kata-kata ini. Kasih tak sekedar kata-kata semata, Dia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Bapak Ibu dan Saudara, seperti pujian ini berkata bahwa kasih tak sekedar kata-kata semata. Dia nyata dalam sebuah perbuatan. Mari kita mengasihi saudara. Mari kita mewujudkan kasih kita dengan sebuah tindakan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kasih tak sekedar kata-kata semata. Kasih tak sekedar kata-kata semata, Ia nyata dalam perbuatan. Ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia, walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sederhana pagi ini, bahwa Allah mengajarkan kami untuk mewujudkan kasih kepada banyak orang apapun kondisinya. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman Tuhan menolong kami, firman Tuhan memberitahukan kepada kami, Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma juga kepada kami untuk
mempraktekkan tanggung jawab kehidupan rohani bagi banyak orang. Dan salah satu bentuknya adalah bagaimana mewujudkan kasih itu kepada jemaat di Roma dan juga kepada banyak orang. Kami bersyukur Tuhan pada kebenaran firman-Mu, Kau berkati supaya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menolong kami untuk belajar mengasihi apapun alasannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Selamat kembali Bapak Ibu dan Saudara. Setelah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mempraktekkan bentuk kasih kita pada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang kita persiapkan dari rumah kita untuk kita berikan pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita. Bapa, mengucap syukur hari ini kami setelah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, tentang bagaimana kami harus mengasihi sama dan juga mengasihi Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam bentuk pernyataan kami, praktek kehidupan kami, pada saat ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan, inilah berkat yang telah kami terima sepanjang minggu ini dan kami ingin mengembalikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kepadamu. Kuduskan dan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang telah mengasihi kita dulu, sekarang, sampai selamanya. Ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati,
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kita juga bersyukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kita yang dalam minggu ini berulang tahun. Yang pertama ada saudara Rudi Kristianto Bureni tanggal 27 Maret. Kemudian saudari Regina Aulia tanggal 28 Maret. Dan saudara Satria Jonathan Zaluku tanggal 29 Maret. Kemudian ada 3 saudara kita yang berulang tahun di tanggal yang sama, yaitu Bapak Matius Prasetyo Hadi, Ibu Helena Wati atau Ibu Yahya, dan Bapak Nelis Kevi Bureni tanggal 1 April. Saya lihat ada beberapa yang hadir, silakan maju ke depan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, ini Bapak dan anak lahir di tanggal yang sama. Janjian ya Pak lahirnya. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun dan Tuhan berkati untuk bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu, untukmu teman selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Baik, selamat ulang tahun Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun minggu ini. Yang kembali. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami mengundang sidang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami. Kami menyerahkan Tuhan memberkati supaya setiap bakti penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersama-sama bersukacita untuk teman-teman kami yang berulang tahun untuk minggu ini. Kami berdoa untuk Saudara Rudi, Saudari Regina, Saudara Satria, Bapak Pras, Ibu Yaya, Pak Nelis, yang Tuhan tambahkan umur. Kami menyerahkan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan memberkati dengan kesetiaan, semakin mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup
berkenan di hadapan Tuhan. Berkati segala pekerjaan, pendidikan mereka dan kehidupan mereka setiap hari supaya Tuhan nyatakan berkat yang berkelimpahan. Kami juga saat ini juga berdoa untuk pelayanan pendeta Stefanus bersama dengan rombongan di Hong Kong. Kami menyerahkan Tuhan berkati supaya pelayanan yang memang Tuhan percayakan, pekerjaan Tuhan di Hong Kong boleh semakin berkembang. Berkati supaya ada banyak orang-orang di Hong Kong yang boleh mengenal Tuhan melalui pekerjaan Tuhan ini. Berkati juga untuk kepulangan pendeta Stefanus dengan rombongan ke Indonesia. Tuhan memimpin hingga tiba di Jakarta dengan keadaan yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Tuhan berkati dengan pekerjaan mereka masing-masing Tuhan, dengan sekolah anak-anak kami, dengan rumah tangga yang harmonis. Tuhan berkati dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Jadikan setiap jemaat kami menjadi terang dimanapun mereka berada dan hidup menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan kalau sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, Tuhan memberkati kami, dan ketika kami pulang kami boleh membawa sukacita, kami membawa kedamaian dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami pagi ini dalam tangan kuasa-Mu. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhan. Dan kembali Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.